رقيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya bertengendeng maaf atas keterlambatan niki. Ya, soal ngejar dari Sembalun. Lagu ya parani lolat ke rurong. Ya, dan beberapa kegiatan setelah kajian payu akhirnya qadarallah telat itu nyampe. Lagu marang kasih ngone tok tengaji ke. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya insyaallah. Ya, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita di bulan apa ini santri? Bulan Sya'ban. Ya, bulan yang dikenal dengan Syahrul Qurra. Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Bulannya para pembaca Al-Quran, karena di bulan ini para pembaca Al-Quran itu mulai membaca Al-Quran. Mulai mereka giat membaca Al-Quran. Ya, untuk apa kira-kira mulai dari bulan Sya'ban? Persiapan menghadapi bulan Ramadan. Ya, persiapan menghadapi bulan Ramadan. Sehingga mereka pemanasan dari bulan Sya'ban ini. Ya, karena kalau sudah mereka itu terbiasa di bulan Sya'ban, maka nanti di Ramadan akan banyak mereka bisa baca Al-Quran. Mereka yang sudah bisa khatam di bulan Sya'ban, pasti mereka akan khatam juga di bulan Ramadan. Lagu mundi ini khatam di bulan Sya'ban, dina sakahat dah di bulan Ramadan. Ya, oleh karenanya mari kita mulai dari bulan ini, terutama para santri ini. Ya, para santri mulai dari bulan Sya'ban, silahkan buka lagi Al-Qur'annya. Para santri mumpung tidak ada kesibukan yang lain. Kalau bapak-bapak kan banyak kesibukan di nengen oke. Ya, arak sibuk le peternakan no, le sempi misalkan, le perikanan, le apa rana Trong Aceh, sebia repot. Nah, tapi kalau santri kan fokus dia. Fokus belajar, ya, maka besar kemungkinan untuk bisa khatam di bulan ini. Ya, dan mudah-mudahan kalau sudah terbiasa di bulan Sya'ban, nanti di bulan Ramadan tinggal nginjek gas sudah nanti sana, karena sudah panas sudah. Ya, alhamdulillah tahun-tahun yang lalu di markas ada yang dalam 2 hari dia bisa khatam, alhamdulillah. Di bulan Ramadan itu ya 2 hari dia khatam Al-Quran. Ada juga yang sehari setengah khatam dia. Setiap sehari setengah khatam. Ya, makanya 20 hari mereka di pondok selama Ramadan, dia bisa khatam sampai 10 kali, Masya Allah. Ya, makanya di sana saja bisa, masa di sini gak bisa? Harus lebih bisa di sini. Kalau di sana kan panas, banyak suara mobil, klakson, polusi udara. Di sini sejuk, Masya Allah. Adem, ayem. Ini kondisi-kondisi yang bisa menjadikan kita lebih enak dalam baca Al-Quran. Jadi usahakan kalau ingin banyak baca di Ramadan, mulai dari Sya'ban. Mulai dari Sya'ban, buka Al-Quran itu. Ya, biasakan membaca seret. Kalau sudah terbiasa, nanti di Ramadan insyaAllah kencang gasnya insyaAllah. Ya, pada para bapak-bapak munwah biasa ngeder bangket. Munwah biasa ngeder bangket ngono be 5 re 10 re semendak ngeder ini. Dia ngono oke. Lagu coba ite disuruh ngeder sini tuah ngeder no.
Pepiran kena selesai. Dia lagi selesai, sakit juluan itu ruan. Nah demikian pula Al-Quran. Kalau sudah biasa dibaca begitu hari panen nanti cepat kalian membacanya. Kapan hari panen itu? Di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan itu hari panen pahala bagi orang-orang yang beriman. Ya, yang suka baca Al-Quran, kesempatan dia panen di sana itu. Ya, yang suka dengan bersedekah, sedang dia panen pahala di sana. Yang suka dengan silaturahmi, sedang dia panen pahala di sana. Dan ibadah-ibadah yang lain. Intinya mari siapkan dia dari bulan Sya'ban, ya, kemudian kita minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, makin kita melanjutkan membaca kitab yang biasa kita baca, yaitu kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, fikih ringkas fi Dhau'il Kitabi was Sunnah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin kita di bab yang kelima, yaitu tentang wudu. Tentang apa? Wudu. Kemarin sudah kita bahas tentang definisi berwudu, ya, apa itu berwudu, kemudian hukum berwudu. Kemudian sudah kita baca juga dalil tentang wajibnya berwudu, atas siapa dia wajib, kapan dia wajib, ya, kemudian syarat sah wudu. Kemudian kita sudah baca juga kewajiban wudu, berukunna wudu. Ya, kemudian sunnah-sunnahnya juga sudah kita baca, mana saja sunnah-sunnah wudu tersebut. Terakhir kemarin kita baca tentang nawaqiduhu, pembatal-pembatal wudu, sudah kita baca kemarin. Dia nengen oke. Wah, baca kemarin ya, pembatal-pembatal wudu. Makin masalah yang ketujuh. Yalah santri, siapkan senjatanya. Unuskan pedangnya. Mana pedangnya kalian ini? Polpen dan kertas, Masya Allah. Baik, masalah yang ketujuh, ma yajibu lahu al-wudu. Perbuatan apakah yang mewajibkan orang berwudu? Pasal yang ketujuh, masalah yang ketujuh, perbuatan apa yang mewajibkan orang untuk berwudu? Saat tengumbe no, ampo teu wajib berwudu. Gin tengumbe ampo teu wajib berwudu. Kan oke bahasa bongkot nih. Gin tengumbe. Nah. Hah? Gin tengkura. Gin tengkura ke ampo teu wajib wudu. Nah, gitu. Kurang lebih. Ya, alhamdulillah. Dikatakan wa yajibu 'alal mukallaf fi'lal wudu'i lil umur al-atiyah. Wajib bagi mukallaf, wajib bagi kita ini para mukallaf untuk berwudu, untuk melakukan perkara-perkara berikut. Wajib pewudu sendekman melakukan perkara-perkara ini. Pertama adalah as-shalah. Pertama adalah salat. Seseorang kalau ingin salat, maka wajib dia berwudu. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Ya, wala sadaqatan min ghulul, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari harta rampasan. Intinya dalam hadis ini, ya, bagi orang yang ingin salat wajib dia berwudu. Jelas niki? Yang kedua, at-tawafu bil baitil haram. Yang kedua adalah di saat ingin tawaf di al-bait al-haram, yaitu di Masjidil Haram. Dan tawaf niki ibadah hanya dilakukan di Masjidil Haram, hanya di sana. Munjangkan arak tawaf tene lekong rembu, jelas bid'ah wan berarti. Arak kita tawaf tene nih.
Alhamdulillah. Ya mudahan tidak narak ke. Karena di beberapa tempat sudah mulai orang tawaf di kuburan. Keliderinnya kuburan no. Ya, jadi ketahuilah tidak ada tawaf melainkan hanya di Masjidil Haram. At-tawaf bil Baitil Haram fardhan kana aw naflan. Tawaf di Masjidil Haram ini wajib berwudu, entah tawafnya tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Ambil contohnya tawaf wajib, tawaf di saat umroh, tawaf di saat haji, ini tawaf wajib. Tawaf sunnah yang mana? Yaitu kalau dia hanya sekedar ingin tawaf. Ya, kalau sekedar ingin tawaf. Mudah-mudahan keselapuan telun mau tawaf insyaallah. Ya, tawaf di Masjidil Haram insyaallah. Dikatakan li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu tawaddaa tsumma tafa bil bait. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berwudu sebelum beliau tawaf di Ka'bah. Ya, jadi mana dalilnya wajibnya berwudu sebelum tawaf? Dalilnya adalah perbuatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu berwudu sebelum tawaf. Ya. Jadi Nabi arana memang masalah niki perlu pembahasan para ulama. Tapi sebagaimana kitab kita niki kitab ringkas fikih singkat. Sehingga dia telah membahas perselisihan ulama nu. Ya. Karena bareh doang ulama nu berselisih, kita aja terima hasil wah. Ndak temilu-miluan berselisih. Laun mun terjadi ulama nampo temilu berselisih. Ulama kita ini. Ini ulama sekedar membaca doang. Ya, sehingga perselisihan antar mereka tidak kita singgung di sini. Intinya siapa yang mau tawaf maka wajib baginya untuk berwudu. Yang ketiga, yang wajib berwudu massul mushafi bi basyratihi bila hail. Yang ketiga adalah yang wajib berwudu orang yang ingin memegang mushaf langsung dengan tangannya tanpa lapis. Ya, seising nanti mushaf langsung ngedu mana tanpa lapis, maka sebelum dia pegang wajib dia berwudu. Nabi bedana mushaf kan Quran. Apa bedana Bu Sayap? Mushaf kan Quran. Tumben petokole sedia mulai jeli julu doang. Ya kalah cepat ini. Bedana mushaf kan Quran. Ya. Araan be Quran no nih yuk. Kan dia ini jawaban ini. Ya, mushaf ini kertas-kertas yang kita lihat. Ya, kitabnya itu mushaf. Nah, memegang mushaf itu harus kita berwudu. Quran, simbaran Quran ini yang keluar dari lisan itu. Itulah Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keluar tadi itu Quran. Mushaf itu mana? Itu yang ada di rak-rak itu mushaf. Ya, Quran dari kata qara'a. Apa arti qara'a? Membaca. Yang keluar dari lisan kita ini Quran ini. Adapun yang di rak itu mushaf namanya. Apa namanya? Mushaf. Nah, memegang mushaf itu wajib berwudu. Harus wudu dulu kemudian kita pegang mushaf. Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegangnya melainkan orang-orang yang suci. Yang suci berarti orang-orang yang sudah berwudu. Nah, ini 3 orang yang wajib berwudu. Pertama, orang yang ingin sholat. Yang kedua, orang yang ingin tawaf. Ketiga, orang yang ingin memegang mushaf. Jelas? Sudah diikat para santri?
Pokoknya lepas nanti lagi hewan buruannya ini. Enggak jangan lepas, getang ya. Ya, bagaimana cara getangnya? Tulis. Ya, tulis itulah mengikat hewan buruan. Baik, itu masalah ke-7. Masalah ke-8 sekarang. Kalau tadi siapa yang wajib berwudu, mungkin ma yustahabbu lahul wudu. Siapakah yang dimustahabkan untuk berwudu? Kapan wudu itu mustahab bagi kita? Ya, di saat kita ingin melakukan apa sehingga wudu itu mustahab. Pertama dikatakan di sini inda dzikrillahi ta'ala wa qiraatil Qur'an. Pertama kita sunnah berwudu di saat ingin berzikir. Di saat ingin membaca Al-Qur'an. Milih membaca Al-Qur'an maka silahkan kita berwudu, sunnah hukumnya. Tadi yang wajib itu di saat kita ngapalkan Al-Qur'an memegangnya. Kalau ini yang sunnah ini yang apa ini? Membaca tanpa memegang. Ini kita membaca tanpa memegang. Ngombe yang guna membaca tanpa memegang. Membaca dari hafalan. Di saat ingin membaca dari hafalan, ya disunahkan berwudu dulu, baru kemudian dibaca Al-Quran itu. Di saat ingin berzikir, disunahkan berwudu dulu. Saya ingin zikir sore misal, maka silahkan berwudu dulu, baru kemudian zikir petang. Nah ini pertama yang disunnahkan dia berwudu, pertama adalah yang ingin berzikir dan apa tadi? Membaca Al-Quran. Yang kedua, inda kulli salatin. Disunnahkan berwudu setiap akan sholat. Setiap apa? Akan sholat. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau ini setiap akan sholat maksudnya dia masih wudu. Masih wudu. Nah, lagu kata waktu Malik ya wudu. Maka wudu keduanya ini hukumnya apa? Mustahab. Pada marah baru EP baru sholat maghrib. Kan wudu ependi. Arak ke sindilah wudu baru sholat maghrib none. Nah, kan baru sholat maghrib wudu ita. Kemudian kita duduk di sini dengar kajian. Begitu masuk waktu isya, wudu no kan masih wudu no. Begitu masuk waktu isya, sugul ya wudu, padahal wudunya masih. Nah, wudu yang seperti ini nih. Ini hukumnya apa? Mustahab. Wudunya masih, tapi karena waktu sholat masuk, wudu dia lagi. Wudu seperti ini hukumnya apa? Mustahab. Mau pahala atau ndek? Mau ya pahala. Amun ndek na wudu, mau dosa atau ndek? Ndek na mau dosa. Ya, jadi kalau wudu lagi dia setiap masuk waktu sholat, padahal wudunya masih belum batal. Ya, wudu lagi dia untuk sholat, maka wudu yang kedua ini hukumnya apa? Mustahab. Limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Ya, ini disunnahkan karena seringnya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin. Beliau selalu berwudu setiap kali akan salat. Ya, walaupun wudunya masih, begitu datang waktu salat Malik ya wudu, maka dapat dia pahala mustahab. Jelas niki? Kira wah niki. Pertama apa tadi? Zikir dan membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Setiap kali akan sholat. Kita minum dulu ini. Mana minumannya yang lain ini? Nonton sih ya. Nonton orang minum jadinya ini. Bismillah.
Yang ketiga, waduh, ini yang ketiga berat nih. Yang ketiga kata beliau, yustahabbul wudu lil junubi idza arada an ya'uda lil jima'. Yang ketiga adalah dimustahabkan untuk berwudu. Dimustahabkan untuk berwudu bagi yang junub jikalau dia ingin kembali ngumbe nek. Kembali muruk-muruk. Oh, berumbuk. La ilaha illallah. Ya. Yang putih yang ngenang berat ini aja karena ada santri nek. Membekah tahu sere ndak ada. Soalnya enggak paham santri ini. Enggak paham dia. Pas lihat ini tuh kena ini. Oh, bahaya. Baik, kita kembali para jemaah. Dimustahabkan berwudu bagi yang junub dan ingin kembali untuk berhubungan. Sebelum berhubungan, wudu dulu. Setelah berwudu, baru berhubungan lagi. Ya, nah wudunya ini hukumnya apa? Mustahab. Ya, bagi yang ingin berhubungan lagi. Au aradan naum atau kalau dia ingin tidur. Awil akla awil syurba atau dia ingin makan maupun minum. Ya, intinya setelah dia berhubungan, kemudian dia ingin melakukan apa saja, disunnahkan baginya untuk berwudu. Entah dia mau berhubungan kembali, atau dia mau makan, lapar atau haus, mau minum, atau dia mau tidur bahkan, wudu dulu. Ya, jadi selesainya itu dia berwudu, kemudian dia melakukan kegiatan yang lain. Li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Ini bahasa hadis luar biasa nih. Jikalau seseorang di antara kalian mendatangi keluarganya. Mendatangi mana? Lagu paham ke kita mendatangi? Paham, ini selesai. Wah, enggak detail lalu. Luar biasa nih bahasa hadis. Tsumma arada an ya'ud. Kemudian dia ingin mengulang. Mengulang, jelas nanti? Jelas, alhamdulillah. Falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Ya, ini menunjukkan disunnahkan bagi yang ingin mengulang untuk berwudu dulu. Ya, baru kemudian dia mengulang. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanam wa huwa junub tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau beliau ingin tidur setelah beliau junub, maka beliau berwudu dulu seperti wudu untuk sholat qabla an yanam, sebelum beliau tidur. Ya, jadi sebelum tidur, bukan hanya sebelum mengulang. Lagu jerak milih cuman mau tidur, maka disunahkan apa? Berwudu dulu. Berwudu dulu baru tidur. Wa fi riwayatin laha, di riwayat yang lain dari Aisyah juga, fa arada an ya'kula au yanam. Beliau sudah berhubungan suami istri, terus beliau ingin makan atau beliau ingin tidur, maka beliau wudu dulu seperti wudu apa? Wudu sholat. Ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan berwudu. Bagi siapa? Bagi yang junub kalau dia ingin kembali. Atau bagi yang junub kalau dia ingin makan. Atau bagi yang junub kalau dia ingin tidur. Disunnahkan baginya untuk berwudu. Berapa sudah ini para santri? 3 sudah ya? Alhamdulillah. Ayo ikat terus, jangan dilepas. Jangan sampai lepas. Kemudian yang keempat, ya, yang menjadikan seseorang sunnah untuk berwudu,
Yang keempat, al-wudu'u qablal ghusli. Berwudu sebelum mandi. Mandi apa ini? Hah? Mandi besar, ngombe beli nama saya. Mandi junub, masya Allah, mandi besar kan ibu saya punya. Ya, jadi berwudu sebelum mandi junub. Ini sunnah bagi yang mandi junub. Ya, sebelum dia mandi junub disunnahkan dia berwudu. Ya, sebagian santri nggak tahu ini mandi junub ini apa bedanya mandi junub dan mandi biasa ini. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau beliau ingin mandi junub. Jikalau ingin mandi apa? Mandi junub, berarti bukan mandi biasa itu nih, tapi mandi junub. Yaitu dia mandi untuk mengangkat hadas besar. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam di saat mandi untuk mengangkat hadas besar, yabda'u fayaghsilu yadayhi. Beliau memulai dengan mencuci kedua tangan, besuk kedua tangan. Tsumma yafrughu biyaminihi ala shimalihi. Beliau menggosok tangan kanannya dengan tangan kiri dengan tangan kanan, digosok. Ya. Fayaghsilu farjahu. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Tsumma yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya akan salat. Ya sunnah niki. Makanya niki subhanallah rata-rata hadis-hadis seperti niki ya disampaikan kepada kita oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ieu hikmahna luwena sanina Nabi teh sallallahu alaihi wasallam. Ieu sanina jiwa subhanallah. Angka luwe nyerita yang itu ngumbi kegiatannya le dalam bale. Le dalam balena, le dalam paling dalam kah? Ya, disampaikan kepada kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Terutama ini lihat subhanallah, mandi junub, tempat yang sangat tersembunyi. Ya, ilmu yang sangat tersembunyi itu bisa nyampe ke kita di sini. Nyampe yang ke kita. Melalui siapa? Melalui istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis niki, ngombe cara beliau mandi sampai kepada kita. Ya, mandi kan hal sangat rahasia ini. Hal yang sangat rahasia. Tapi sampai kepada kita melalui istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dia nyerita yang itu ini. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di saat kita mandi junub. Di sini dikatakan beliau cuci tangan dulu. Setelah bangun tidur, sebelum mandi beliau cuci tangan. Ya, kemudian beliau setelah cuci tangan mencuci kemaluannya. Ya, di riwayat yang dikatakan dengan tangan kirinya. Dicuci dengan tangan kiri. Ya, bahkan di riwayat lain dikatakan kemudian di tangannya ini digosok di tanah. Gosok dengan oleh tanah tangan kirinya ini digosok. Setelah itu kemudian dicuci. Amun itu makin Nabi terkadung besok ya. Sabun kah? Ya, cuci dengan sabun. Setelah itu kemudian berwudu seperti wudu untuk salat. Ya. Cuman dalam riwayat As-Sahihain dikatakan beliau di saat berwudu beliau mengakhirkan mencuci kaki. Ya, beliau mengakhirkan mencuci kaki. Tidak disebutkan dalam kitab kita ini. Ya, tapi dalam As-Sahihain disebutkan bahwasanya beliau menunda mencuci kaki. Wudu seperti biasa tapi tidak mencuci kaki. Kemudian mandi, setelah selesai mandi baru kemudian mencuci kedua kaki. Ya, berarti cuci kakinya kapan? Piranten besok naik setelah mandi cuci kakinya.
Ya, memang ada dalam Sahih Muslim, ya, dia hanya dia berwudu seperti wudu sholat, enggak aneh kahna. Sehingga sebagian mengatakan cuci kaki itu sebelum mandi. Tapi yang kuat wallahu alam, ya, cuci kaki itu setelah mandi. Kemudian setelah itu tidak perlu berwudu kembali. Intinya yang keempat ini disunnahkan untuk berwudu kapan? Sebelum mandi. Mandi apa ini? Mandi junub. Kemudian terakhir yang kelima, disunnahkan bagi kita untuk berwudu indan naum, di saat ingin tidur. Araki sindik tinduk niki. Nara selapuan teh gin tinduk. Ya, maka selapuan teh ini temu pahala. Dengan cara apa? Dengan cara berwudu sebelum tidur. Li haditsil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Jikalau kalian mendatangi tempat tidur kalian, maka berwudulah seperti wudu untuk salat. Ya, mun temele gin tindo sila teu berwudu seperti wudu kita ingin salat, summa taji' ala syiqqikal aiman. Kemudian tidurlah dengan tubuh bagian kanan. Mungkin kenana tinduk dengan tubuh bagian kanan. Apa? Giling? Giling. Enggiling. Diling. Diling. Ndiling. Kita jawab jelinting. Jelinting pada ke? Pada ini? Jelinting andang kanan. Kenapa jelinting? Kenapa ketawa antum ini? Ya, ndiling andang kanan. Ya, ini badan bagian kanannya jadi bawah. Ya, tadi kita baca hari Jumat tadi, kajian ibu-ibu di markas tadi, beliau kalau tidur menjadikan tangan kanannya ini di pipi kanannya. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti berbantalkan apa? Berbantalkan tangan, jelinting andang kanan. Ya, ngono kun tinduk na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia termulia, ngono kun tinduk. Munita apa galang teh? Woi, spring bed luar biasa, ngenjak. Ya, lihat, manusia terbaik itu ngono kun tinduk. Makhluk terbaik bahkan. Ngono kun tinduk menunjukkan kesederhanaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sederhana. Ya, jauh dari kesombongan, subhanallah. Ya, ngono kuna tinduk jelin apa? Endiling. Ya, jelinting. Andang kanan berbantalkan tangan, subhanallah. Ya. Nah, di sini dikatakan sebelum beliau mendatangi tempat tidur, beliau berwudu dulu. Beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. Hadis ini menunjukkan disunnahkan bagi kita berwudu sebelum apa? Sebelum tidur. 5 tempat disunnahkan kita berwudu. Pertama apa tadi? Berzikir dan baca Al-Quran. Yang kedua, setiap akan sholat. Yang ketiga, bagi yang junub ingin kembali berhubungan lagi. Yang keempat, berwudu sebelum mandi junub. Yang kelima, berwudu sebelum tidur. Alhamdulillah. Jelas ya? Jelas Bu Sayap? Alhamdulillah. Beuyeu wah azan wah niki. Ya, kalau ada yang belum jelas bisa nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan dulu. Allahu akbar Allah.
Allahu akbar, Allahu akbar. Jelas, arak ke sini man jelas. Saya na julu. Dibacakan Quran pin bulan Sa'ban niki. Terus? Selanjutnya dikencangkan di bulan Ramadan. Masya Allah. Ia merajalela sekali niki, bagusnya niki. Terus? Mohon penjelasan. Yuh. Apa tu jelasan balik ini? Mulai baca Al-Quran di bulan Sya'ban, betul. Kemudian merajalela kencangnya di bulan Ramadan, karena Masya Allah. Iya, mohon penjelasan. Apa kita jelasan ini? La ilaha illallah. Jadi Ramadan ini bulan Al-Quran. Bulannya Nabi Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga bulan ini sangat identik dengan Al-Quran. Itulah kenapa para salafus saleh berusaha mengkhatamkan Al-Quran di bulan itu. Ya, agar diketahui isi seluruh Al-Quran itu apa. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan dia turun Al-Quran ini seluruhnya itu tuh sebungkul. Nah, sebungkul itu turunannya le bulan Ramadan. Sebungkul turun Al-Quran niki di bulan Ramadan. Oleh karena diusahakan di bulan Ramadan khatam Quran. Kemudian Ramadan pahala itu dilipat gandakan. Kalau kita baca di luar Ramadan, satu huruf pahalanya 10 pahala. Ya, alif lam mim. Berapa huruf itu? 3 huruf. Telong desa apa pahalanya? Arak sedetik atau 2 detik baru terbaca. Telong desa muta pahala. Di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala itu. Dilipat gandakan. Sampai lipatan yang tiada batasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, angka mereka berlomba-lomba baca di sana. Selain memang dia bulan Al-Quran,
Yang kedua, Quran itu juga pahalanya sangat besar. Segede terbaca waluit pahalanya. Ya, makanya mereka berusaha banyak-banyak membaca Al-Quran. Bahkan para ulama kita ahlul hadis bahkan ditutup kitab hadisnya tutupnya kitab hadisnya. Al-Imam Malik misalkan tutupnya kitab hadisnya. Toloknya dulu kitab-kitab hadisnya. Fokus membaca Al-Quran, fokus baca Al-Quran. Angka Al-Imam Syafi'i 2 kali nak khatam, bilang jelo 2 kali nak khatam Quran no. Saking perhatiannya terhadap Al-Quran. Padahal beliau ulama hadis, beliau ulama fikih, ulama usul. Ya, pasti luwe kitab-kitab berkaitan dengan itu. Tapi ditutup semua. Fokus apa? Membaca Al-Quran. Karena memang Ramadan niki bulannya Al-Quran. Itulah kenapa di bulan Ramadan merajalela Quran. Bu Sayap, merajalela kencang kita di dalam membaca Al-Quran. Ya, angka entelik Madinah, ya, masya Allah. Di sana sini kita lihat orang sibuk dengan Al-Quran, Ya, lalu kita ning pangkalan bis kita tuh supir bis nu baca Quran, sementara nganti penumpang tayak. Ya, pergi kita ke tempat taksi, supir taksi baca Al-Quran, lalu tadi toko pedagang baca Quran sambil nunggu pedagang no. Subhanallah. Makanya kemarin nyebar video bahwasanya Arab bapak-bapak begitu berbuka hari pertama, toa bapak-bapak nikah toa. Begitu berbuka hari pertama Ramadan, wah khatam wah ya sekali no. Ya lengan tu umumang kelem malam ini masuk bulan Ramadan langsung baca Quran, terus baca Quran. Begitu berbuka jemaah, wah khatam wah ya. Wah toa padahal dengan nikah toa wah. Ya, karena memang lingkungan di sana juga subhanallah. Bembi tegita dengan sibuk baca Quran doang. Tono tegita dengan baca Quran, tene tegita dengan baca Quran, sibuk dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan lingkungan seperti ini bisa kita pindah ke sini ke. Ya, Lombok ini terutama Bongkot ini nih. Ya, sibuk dengan Al-Quran. Bare sambil miro ngono baca Quran, ngawiak-ngawiak talina baca Quran kan. Miro ke aranina. Ya, sambil ngawiak baca. Si oleh kantor baca Quran. Apalagi makin mushaf niki masya Allah bukan hanya dengan kertas, di HP makin ada sudah. Ya, sambil silahkan duduk buka HP-nya seret. Ya, untuk membaca Al-Quran. Wah guru misalkan napi arana tenggorokan tuh wah guru bekas setel ya suarano karing suara Al-Quran begitu terus. Agar Ramadan niki terasa nuansa Al-Qurannya. Jadi intinya bahwasanya Ramadan niki bulan Al-Quran, oleh karenanya mari kita merajalelakan dia. Masya Allah, bahasa Ibu Sayap ngeri. Kita merajalelakan dia dengan Al-Quran. Jelas Ibu Sayap? Alhamdulillah, wallahu taala a'lam. Sila masih ada selain? No, cukup sila. Megang Quran, megang mushaf, wajib taudu. Nggih, lakukan sunat doang rekyangna. Timbi kenampi sunat doang rekyang ini. Kan telu ngene, si wajib wudu telu. Si gin salat, si gin tawaf, si gin ngenti mushaf. Kemudian si sunnah berwudu 5 ngene. Si gin berzikir dan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Setiap salat. Padahal masih sah wudu'na. Lagu gina salat malik, wudu ya malik. Nah, wudu kedua ini hukumnya apa? Mustahab. Si ketelu dia junub. Wah berhubungan suami istri. Mele malik gin berhubungan suami istri, wudu ya tono, maka ini wudunya wudu apa? Wudu wajib atau wudu sunnah? Wudu sunnah. Kemudian yang kelima apa tadi?
Apa yang kelima? Ingin mandi junub. Yang keempat ya. Yang keempat ingin mandi junub. Sendik mana mandi junub? Naudu. Wudu ini hukumnya apa? Sunnah. Endek naudu le saat mandi junub. Berdosa ke ya? Dia nak berdosa. Lagu naudu mau pahala ke ya? Mau pahala, maka hukumnya mustahab. Yang kelima, sebelum tidur. Dia berwudu dulu sebelum tidur. Kalau dia berwudu sebelum tidur, dapat dia pahala. Munde na wudu sebelum tidur, dia tidak mendapatkan dosa. Lagu rugi ya. Karena rugi. Dia nemu raskin ke pernah rugi nih. Dia nemu pahala. Ya, kita mau ditemu raskin kan sili kita berdemo kita. Mau ditemu raskin. Mau ditemu pahala aja. Halo, narak Bapak, subhanallah. Lebih mahal raskinno daripada pahala ini. Ya, nah itu dia. 3 tadi yang wajib berwudu, 5 yang sunnah berwudu. Terus jelaskan iki. Atau orang ngentang rona. Jelas wah? Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Karing sei, nggih sila. Nggih. Apakah bisa kita tidak mengeluarkan suara di saat kita membaca Al-Quran, aki tebecat khatam, bau ke dia tulak bersuara. Dalam arti kita membaca cukup didengar oleh diri kita sendiri ke ngono? Hah? Cuman bibir bergerak ngono? Ngono ke? Delok sugul suara no. La ilaha illallah. Jadi nama membaca, ya membaca, sehingga terbaca ya lisan baca di lisan. Dan Al-Quran ini dia punya hak. Quran ini berdua hak ya. Tapi haknya dibaca dengan hukum tajwid. Ya, arah idghamna, arah ikhfa'na, arah iqlabna, arah mat bareh tono. Nah, itu dia haknya Quran. Quran yang hak itu. Nah, kemudian dia tersade ia idgham no, dia tersade ikhfa, dia tersade iqlab. Berarti dia tenyade Quran no hakna. Ya, dan setiap segala sesuatu punya hak. Quran juga punya hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berilah semua yang berhak itu haknya. Quran haknya adalah hukum tajwid. Untuk itulah ya, seperti itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca Quran dengan hukum tajwid itu. Ya, makanya disuruh kita membacanya dengan tajwid. Barang siapa yang tidak membacanya dengan tajwid falaisa minna, bukan termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya mari ya nataganna, kita bermelodi dengan Al-Qur'an. Ngumbe kenana melodi di sana yaitu baca dia dengan tajwid. Ya, harus baca dengan melodi. Maksudnya apa? Baca dengan tajwid. Saya tidak bermelodi, yaitu tidak membacanya dengan tajwid, maka bukan termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi minimal ini hukum-hukum tajwid ini jangan sampai hilang. Ya, dan dibaca dengan suara yang kecil, tapi hukum tajwidnya tetap ada. Karena itu adalah haknya Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Oleh karenanya tajwid ini dipelajarin. Ya, kenapa tajwid dipelajari? Karena itu haknya siapa? Haknya Al-Quran. Yang hak. Ya, jangan sekedar membaca rata selaponan, jangan. Harus menggunakan tajwid. Wallahu ta'ala a'lam. Masih arak kini. Nggih, silakan. Aku tahu membaca Quran nenek. Nulis ya aku tahu. Terus buta huruf. Ngumbe ke hukum na. Belajar so. Untuk belajar sila ndak tenyerah. Ndendek nyerah, jangan nyerah. Ya. Ndak nyerah. Mari belajar. Kewajiban itu belajar. Nah, jangan hilang buta huruf no. Mari belajar.
Wah loka wah itu nenek alur teloka. Loka tidak menjadi halangan untuk belajar. Ya, tono kan lembe arane le markas umi mia Baitul Quran. Ibu-ibu toa-toa milu ngaji tono. Loka-loka ibu. Ibu-ibu betunjang ketuk ngaji Iqra, subhanallah. Tawadhunya luar biasa. Mau belajar Iqra, wah betunjang wah padahal. Ya, kalau sudah pahala itu yang selalu terngiang di kepala kita, hilang gengsino hilang ya. Seloka-loka tuh ah. Mun pahalana tepete aja bah, alur ngenten. Ya, maka demikian pula mudah-mudahan di sini, Anda dengar di sini sudah ada ya kajian untuk loka-loka belajar Al-Qur'an. Sila dilanjutkan, kebagusan luar biasa ini. Ya, usia wah 70 tahun. Ndek mantap baca Quran. Mbe doang ke aning pe ini. Ayo lelah ngeder dong udah bilang jelu. Ya, mari, ya jangan nyerah. Jangan nyerah. Jangan sampai berjumpa dengan Allah sedangkan belum bisa baca Al-Quran. Mari, tidak nyerah. Ya justru ini teloka ini nih, harusnya lebih malik. Ya, lebih pecu malik. Karena sebentar lagi gin ngumbe, gin ule, kari semendak gin ule, ndak jangkan ule sedangkan dek mantau baca Al-Quran. Ya, dan teman-teman yang bisa, mari difasilitasi. Bapak-bapak atau teman-teman yang belum bisa, ya kita saling tolong menolong di sini. Nah, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita saling tolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ya, sebagai persiapan mereka ini untuk kembali. Jadi ndak nyerah. Ya, ndak nyerah lawan reseloka niki. Siap PP insyaallah. Nah, siap belajar? No, alhamdulillah. Harus belajar. Jangan alasannya loka. Karing sahih sila wallahu taala alam. Tahajud, ngombe ke hukumna nabi enten den wah mentelahang salat tahajud. Terus sedangkan kita dia tuah tahajud ngono. Bekerang itu tahajud. Alhamdulillah mumpe kerang aja. Jadi bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tahajud niki wajib bagi beliau. Ya, salat malam bagi beliau wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amun itu aja sunnah salat malam. Ya, salat malam niki sunnah, tapi dia ciri khas orang soleh. Ciri khas orang soleh adalah salat malam. Angka mun de teman salat malam ndak paran diri soleh. Dia teman soleh harani no. Ya, karena da'bus sholihin qiyamul lail. Ciri khas orang soleh itu adalah salat malam. Ya, mun dia teman salat malam berarti dia teman soleh. Ya, pilu jenggot ngono. Ndak maran diri soleh pilu jenggot kuneh ngenten ngono. Ya jubah doang kadung kuneh soleh aku ngenten ndek man. Sampai kapan? Sampai terbiasa sholat malam. Karena itu ciri khas orang-orang soleh. Memang dia bukan wajib, enggak dia wajib. Tapi itu ciri khas orang-orang soleh. Adapun bagi Nabi, itu hukumnya wajib. Iya angka ampun den wah, ninggalangnya isi Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Alhamdulillah, wallahu ta'ala alam. Masyarakat no, kan selesai wahruan ini. Jauh sekali Pak Guru, depanan Pak Guru. Biar kedengeran. Oke, coba. Disebutkan apa? Nah, depanan. Alhamdulillah. Nah, kira antum sakit kaki nggak bisa ke depan. Fadhal Pak Guru. Ya. Ya. Bacaan ya. Bisakah dihukumi seperti mushaf? Ya, aplikasi yang ada di HP. Ya,
Misalkan, nah, marah niki, berarti kan niki mushaf. Di saat kita buka seperti ini, berarti ini apa? Mushaf. Ya, harus dipegang dalam kondisi bersuci, sudah berwudu. Ini sekarang berarti mushaf ini. Nggak boleh dibawa ke WC dalam kondisi seperti ini, nggak boleh. Sengaja bawa dia kondisi terbuka seperti ini, berarti ini menghinakan Al-Quran, dosa besar. Tapi begitu kita tekan ini, apa jadinya ini sekarang? HP jadinya. Ya, begitu dibuka, lagi dia jadi apa? Mushaf jadinya lagi. Sehingga ini jangan dipegang, melainkan oleh orang yang berwudu, bersuci. Ya, begitu dibuka, mushaf jadinya ini sekarang ini. Ya, nggak boleh dibawa ke WC, harus tutup dulu. Begitu ditutup, jadi HP, bisa dibawa kemana-mana lagi. Jelas antum? Ya, jadi begitu ada tulisannya di sini, maka dia menjadi mushaf. Ada tulisan itu. Ya, oleh karenanya begitu antum baca dengan HP, pastikan antum berwudu sesuai dengan perkataan yang tadi. Yang kedua, kalau pegang ini pastikan tertutup di saat masuk ke dalam WC. Jelas Pak Guru? Alhamdulillah, wallahu ta'ala a'lam. Perkembangan teknologi ya Ran ini. Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Karena dulu Nabi kita SAW kalau masuk WC dibuka cincinnya. Bukanya ali-alina. Kenapa dia buka ali-alinya? Karena di sana bertulis Muhammad Rasulullah. Bertulis itu makanya setiap masuk WC beliau buka cincinnya. Dulu di luar baru natama aning WC. Demikian juga ini kalau gitu. Ya, kalau dia HP, matikan HP dulu baru masuk ke dalam WC. Jangan dalam kondisi nyala kelihatan mushafnya ini. Ya. Matikan bukan berarti off, jangan, bukan, cukup dia hilang Qur'annya, mushafnya hilang. Daripada nanti tetap nyala mushaf terus HP ditaruh di luar WC. Gimana HP-nya nanti? Terbang HP-nya, kerepot. Hilang HP-nya. Matikan, kantongkan, kemudian masuk ke WC. Jelas Pak Guru ya? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Bayarwana para jamaah yang bisa kita paparkan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan niki ya bermanfaat, bisa dipahami, bermanfaat buat yang baca dan kita semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya yang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.